Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, shalom semuanya. Iya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menetapkan ya hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya minggu lalu Kian, tapi terjadi roker lagi ya. Untuk menyampaikan di atas mimbar ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya tidak sembarangan ya. Saya juga merasa gitu. Ya, siapapun di atas altar ini sebenarnya tidak ada yang hebat lah. Tidak ada yang hebat. Artinya pasrah aja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Walaupun suasana hari ini, minggu lalu juga tidak memakai alat musik yang lengkap, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin ya. Kalau terasa mengurangi sukacita kita, berarti bisa diukur. Diukur adalah bahwasannya ibadahnya hanya ibadah agamawi aja, ritual saja begitu. Tapi ibadah yang paling dalam adalah di mana hati kita ya disentuh oleh Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan dan jamahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini masih kelanjutan ya. Yang saya sampaikan ini kelanjutan yang pernah saya sampaikan. Topik kita mengenai ibadah. Sebelumnya pernah saya sampaikan adalah ibadah di suasana pandemi ya. Itu sesi pertama lah saya katakan. Dan sesi yang kedua hari ini adalah ibadah yang tidak tergoncangkan. Apa saudara? Iya, ibadah yang tidak tergoncangkan. Nah, kita lihat firman Allah dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 26 kita mulai sampai selesai ayat 29 biar pas ya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Saya baca 26, selanjutnya Bapak Ibu Saudara membacanya. Nanti bersama-sama di ayat 29 kita baca. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut bersama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 26, 27 ini sudah cukup dijelaskan, dikatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27 berkata lagi, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Pada saatnya nanti Bapak Ibu Saudara-saudara ya, kalau kita hubungkan dengan kitab Wahyu, banyak hal yang akan tergoncangkan. Memang ini menunjukkan fenomena alam ya. Goncangan-goncangan akan terjadi, goncangan gempa bumi, tsunami ya, fenomena langit ya, banyak hal goncang-goncangan ini. Bapak Ibu harus tahu itu semuanya adalah sudah dinubuatkan di Alkitab
7 sangkakala begitu ya, tulah-tulah begitu. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sebelum ke sana ya, sebelum ke arah penggenapan nubuatan Alkitab di akhir zaman ini saudara-saudara, nah yang kita harus ketahui, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nanti akan kelihatan ada yang tidak tergoncangkan. Walaupun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Ya, firman Allah tidak pernah bisa digoncangkan sekalipun. Nah, ini saat ini kita harus menghubungkan hal itu supaya ibadah kita tidak tergoncangkan. Amin. Ya, nanti tahap selanjutnya saya akan sampaikan ibadah yang berkenan. Tetapi hari ini yang kita pelajari atau yang kita bahas bersama-sama membuat iman kita semakin teguh bahwasannya ibadah kita kepada Yesus, apapun alasannya, tidak bisa digoncangkan. Ya, akan nampak nanti tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oke, sekarang banyak hal yang tergoncangkan Bapak Ibu Saudara. Pandemi ini juga membuat suasana kita tergoncangkan. Gak mungkin lah ada yang mengatakan selama pandemi ini ya biasa-biasa aja, tidak ada kejadian yang luar biasa, saya penghasilannya juga sama aja, kondisi sama saja. Tidak Bapak Ibu Saudara, goncangan karena pandemi ini ya sangat mempengaruhi segala unsur aspek-aspek kehidupan manusia. Kesehatan, ekonomi, ibadah dan sebagainya, semuanya tergoncangkan. Ini kan belum sampai alam yang tergoncangkan. Nah, makanya apa yang tergoncangkan biar aja tergoncang. Ya, apa yang tergoncangkan ya biar saja tergoncang gitu. Kalau kita perhatikan di ayat 28 ada yang tidak tergoncangkan. Saya baca, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini poin A. Kalau poin B untuk kelanjutan nanti adalah marilah kita mengucap syukur, nantilah itu kita bahas ya. Sekarang yang kita bahas adalah karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita merasakan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, langit ini pun runtuh. Seandainya langit runtuh, gak mungkin ya. Artinya fenomena alam ini pun menggoncang suasana kita. Saudara-saudara, sesungguhnya ya, kerajaan itu tidak tergoncangkan. Kerajaan ini masalahnya bukan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Republik Indonesia akan tergoncang, Amerika akan tergoncang, ya, Israel, Palestina juga akan tergoncang. Itu suasana yang menggoncangkan. Bagaimana suasana perang terjadi? Pasti tergoncangkan. Ikut Tuhankah? Mundurkah? Majukah? Beribadahkah? Bertekunkah? Sungguh-sungguhkah? Itu pasti menggoncangkan. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan tergoncang. Seiring dengan waktu penggenapan nubuatan akhir zaman, saudara-saudara, semua akan digoncangkan. Pandemi ini juga sangat menggoncangkan seluruh aspek kehidupan manusia. Pertanyaan sekarang adalah, apakah ibadah kita tergoncangkan? Kadangkala kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, sedangkan tidak pandemi saja, banyak yang bermalas-malas ke gereja. Apalagi suasana pandemi ini. Alasannya apa? Alasannya PPKM, alasannya gak boleh berkumpul, berkerumunan, apalagi di saat-saat seperti ini.
Ya, saya khawatir, saya cemas, saudara-saudara, nggak perlu kita gentar. Amin. Kadang-kala kan itu sumbernya ya. Sampai-sampai menghakimi mengatakan, wih, gereja itu terlampau berani ya beribadah ya, berkumpul bersama-sama ya. Wah, nggak taat dengan pemerintah, nggak patuh dengan pemerintah. Siapa bilang tidak patuh dengan pemerintah? Kita juga harus taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah. Gak ada alasan. Ya, saya menolak hal itu. Kalau ada orang berkata, wah, gereja Betel Indonesia Jemaat Immanuel dulu dengar ya dari rekan guru, Bapak beribadah ya di gereja. Iya, kami beribadah. Ih, berani ya beribadah ya. Kami aja online ya, kalian offline. Ya nggak ada masalah Pak, kan gitu ya. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Loh, orang di luar aja berbelanja aja rame-rame, nggak gitu khawatir demi perut ya, demi perut aja nggak khawatir kan? Nggak ada masalah. Apa bedanya? Cuma kita patuhi protokol kesehatan ya. Kita patuhi saja. Kan itu aja yang bedanya. Tidak ada pemerintah melarang untuk beribadah di tempat gedung ibadah agama masing-masing. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, agama tetangga kita, wah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berisi kok. Berisi. Ya, arti berisi ini artinya saudara mereka pagi subuh mereka sudah beribadah. Saya jogging lihat satu tempat ibadah berisi. Jogging lagi tempat ibadah sana berisi, sana lagi berisi, gereja kosong, gereja sepi, kan gitu kan. Puji Tuhan lah kalau ada memang gereja sekarang sudah live streaming untuk mengadakan ibadah pagi. Haleluya ya, puji Tuhan. Bukan maksudnya meniru seperti itu, tidak. Memang gereja itu harus dipakai tempat ibadah kita berkumpul bersama-sama di situasi apapun, goncangan apapun, gereja harus berisi. Katakan amin. Jangan kosong. Jadi tidak ada dasar alasan kalau saya mengatakan karena situasi pandemi saya nggak perlu ke gereja, biar aja kosong. Nggak ada alasan begitu. Tidak ada alasan. Tetap kita hadir bersama-sama. Haleluya. Karena dasarnya Bapak Ibu Saudara, ayat 28 ini berkata, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita menerima kerajaan bumi ini, ya saya tinggal di negara Republik Indonesia ini, kalau Presiden Bapak kita Jokowi tergoncang, rakyatnya pun pasti tergoncang. Pejabat-pejabat pemerintah tergoncang, rakyatnya pun pasti tergoncang. Itu sudah otomatis. Suasana perang saudara, kalau diserang Indonesia dari pimpinan atas semua, rakyat pun susah. Kalau tidak bijaksana pemimpin kita mengatur negara Indonesia ini, kita pun resah, kita pun khawatir, ekonomi pun merosot, susah mencari makanan. Ya, pengaruh, tergoncang juga. Itu kerajaan dunia. Itu kerajaan dunia. Kerajaan yang saya maksud artinya di sini, di dunia ini ada pemimpin. Setiap negara punya pemimpin. Walaupun sistem Indonesia adalah republik, ya. Nah, ada pemimpin. Jadi kerajaan dunia akan tergoncangkan, tapi ada kerajaan tidak tergoncangkan. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Masa kita lagi ragu? Haleluya. Gak ada sih ragu kita. Kalau saudara cemas, khawatir gara-gara situasi ini, saudara tidak yakin dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Yohanes 3 ayat 3, waktu itu Nikodemus berkata kepada Yesus, ya, bagaimana saya supaya masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga? Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Ingat ya, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau sudah dilahirkan kembali, otomatis, wah, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Gak ragu lah kalau saya katakan, Tuhan, aku terima Yesus menjadi juru selamatku, diam dalam diriku, ya kan?
tinggal dalam diriku, aku bertobat meninggalkan manusia lama, otomatis Immanuel, Allah beserta kita. Yesus berkata, ya kan? Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan. Jangan ragu. Karena apa? Kerajaan Allah sudah kita terima. Yesus menyertai kita sampai kesudahannya dunia ini. Artinya, titik puncak ke dunia ini, kalau kita punya kerajaan Allah, sampai pada hari Maranatha, Tuhan menjemput kita. Tapi kalau ragu-ragu dengan keselamatan saudara, saudara tidak yakin ada kerajaan Allah dalam diri kita, saudara, ya, melangkah ibadah saja sudah khawatir, sudah takut, saudara, itu diragukan apakah ada kerajaan Allah dalam diri kita. Wow, perlu dipertanyakan. Ya, kita sepakat jangan ada alasannya karena virus corona. Itu goncangan. Biarlah tergoncang. Biarlah dunia tergoncang. Biarlah dunia pendidikan juga tergoncang, ya. Kalau saya di sekolah kan, aduh, puji Tuhan, haleluya lah, ya. Kalau namanya sekolah sudah siswanya kualitasnya beda lah kalau belajar dengan offline. Beda jauh sekali belajar dengan online. Tak belajarnya itu di rumah, kan gitu. Tak belajar. Saya kasih tugas pun, tugas itu cuma 1 kali dalam sebulan diperiksa, ya. Bulan Juli kasih, Agustus diberikan, September juga, Oktober juga diberikan. Saudara, tidak selesai juga sampai sekarang. Setiap saya piket, saya tagih, mana nak tugasmu? Belum selesai, Pak. Waduh. Padahal kalau offline belajar, saat itu pun bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Inilah goncangan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan sekarang semakin merosot. Kecuali sekolah-sekolah yang kelas ekonominya tinggi-tinggi lah, ya. Wajib belajar online, tatap langsung di laptop, ya. Zoom atau Google Meet begitu ngomong, ya bisa, itu masih bertahan. Tapi bagaimana sekolah-sekolah di pelosok-pelosok atau sekolah-sekolah kelas menengah ke bawah? Otomatis lah, udah merosot semuanya, turun. Dan inilah goncangan dalam pendidikan. Makanya pemerintah, ya, pemerintah membuat kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Jangan dikaitkan dengan Alkitab. Kadang-kala saya nggak setuju sekali kalau ada mengkaitkan dengan Alkitab. Ya, pemerintah menganjurkan semua guru-guru divaksinasi dan semua siswa-siswa juga divaksinasi supaya dengan tujuannya bukan masuk surga, ya. Supaya tujuannya bukan untuk beriman, bukan. Supaya tujuannya dunia pendidikan ini dipulihkan kembali. Bayangkan anak-anak saudara, ya. Bagaimana anak-anak saudara, Bapak Ibu, kalau nggak belajar di sekolah, di rumah aja, kurang pintar, kurang cerdas. Maka pemerintah mengatakan ini akan dibuat lagi peraturan, anak sekolah yang tidak divaksin tidak boleh sekolah. Guru-guru yang tidak divaksinasi tidak boleh jadi guru. Kalau mau mengundurkan silahkan, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, semua guru-guru, baik guru swasta dan guru negeri, itu sudah divaksinasi. Kalaupun belum, itu karena faktor kesehatan belum mendukung, ya. Dan nyusul kita akan semuanya supaya kembali situasi keadaan ini normal. Walaupun virus itu tidak bisa dibasmi 100% hilang, tetapi sudah ada imunitas diberikan kepada kita untuk bersama-sama seluruh agama, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kepercayaan, suku Batak, suku Jawa, suku Nias, semua sudah menerima vaksinasi dan keadaan kembali normal, kemana-mana kita bisa pergi. Haleluya, ya. Kalau saya pergi ke Jakarta, saya harus tunjukkan sertifikat vaksinasi. Kalau saya pergi ke, misalnya saya pergi ke luar kota, ya. Sementara waktu itu saya pergi ke tebing tinggi aja pun saya bawa kalau ada razia. Karena memang itu sudah peraturan, nanti lebih ketat lagi akan dirazia, ya, diperiksa. Makanya kalau nggak divaksinasi cukup sajalah tinggal di kota Medan. Saya bilang begitu sama kawan saya di sekolah.
Ya kalau Bapak nggak mau divaksin ya berarti lokasi Bapak cuma Marelan saja. Ya Pak Sapam ya, Pak Sapam nggak mau divaksin gitu. Ya, guru-guru divaksin dia santai, nggak mau aku divaksin katanya. Ya, bukan agama Kristen. Mereka juga punya keyakinannya begini. Ngapain divaksin? Itu apa divaksin? Itu sumbernya babi. Apa Pak? Babi. Kawan satu lagi mengatakan, nggak apa-apa lah, kalaupun itu benar babi vaksinasi itu benar sumbernya ada, itu kan situasionalnya memang begitu dibutuhkan, nggak haram kok, nggak apa-apa. Itu seluruh. Tapi yakin kali hoax hal-hal itu, ya dari itu katanya, dari binatang B2 itu sumbernya. Dari mana bisa dikait-kaitkan ke situ? Nggak nyambung ceritanya, kan begitu. Ya terserah, lingkupnya perginya cukuplah di Marelan saja. Nggak bisa kemana-mana, ya nggak apa-apa lah. Kalau saudara Bapak Ibu nggak mau divaksin ya udah, berarti tinggal Kota Medan sajalah lingkupnya. Tapi kalau mau pergi ke Jakarta, mau ke Papua, mau ke kemana saja luar negeri, itu memang harus dibuktikan. Makanya penginjil sekarang ini ya mengikuti aturan pemerintah divaksin supaya bisa menginjili ke Sulawesi, Kalimantan, pergi kemana-mana ya. Penginjil yang saudara dengar misalnya di YouTube itu rata-rata saudara ya sudah, karena mereka nggak boleh kemana-mana kalau nggak ada itu, nggak boleh. Mereka ke luar negeri, mereka ke daerah harus ada itu dibuktikan ketika terjadi pemeriksaan. Dan ingat, jangan disambungkan, jangan dibuat namanya ACGC. ACGC itu ya dia membaca situasi. Ya, dia menerjemahkan situasi, dicocologikan ke Alkitab. Oh iya, inilah itu. Banyaklah terjadilah hal-hal exegesi, tetapi harus eksegesi. Eksegesi, apa sesungguhnya makna dari ayat ini, sejarahnya bagaimana, budayanya bagaimana, sumber katanya bagaimana, apa maksudnya, begitu. Jadi kita harus namanya menafsirkan, salah satu metode menafsirkan firman Tuhan adalah eksegesi. Kalau sudah eksegesi, saudara, ini sering terjadi penyesatan. Arahnya makin ke kiri, makin ke kanan, tidak lurus arahnya. Jadi langsung dicap tidak eksegesi, itu eksegesi. Jadi kalau saudara mencocologikan tentang masker dengan iman, vaksinasi dengan iman, itu eksegesi, itu bukan eksegesi. Haleluya. Ya. Nah, jadi kerajaan ini saudara kita sudah nerima. Coba kita lihat di 2 Tesalonika. Kitab 2 Tesalonika 1 ayat 5. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah dapat ya? 2 Tesalonika 1 ayat 5. Kalau ada satu orang yang membaca? Ada? Atau baca bersama aja? Oke, kita bacalah bersama aja. Suatu bukti, ya, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Betul, ya. Karena kerajaan itu kita memang menderita. Ibadah kita mengalami suatu hal yang penuh dengan tantangan dan rintangan, itulah goncangan tersebut. Tapi yang kita ambil di sini, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kamu sudah layak menjadi warga kerajaan Allah, saudara, itu kerajaan Allah itu nggak bisa digoncangkan. Kalau kita baca lagi Filipi 3 ayat 20, identitas kita, warga kita sudah dua. Warga kita di Indonesia, kemudian warga negara kita juga di sorga, di kerajaan sorga. Kamu layak, ya, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Layaknya begini. Saya katakan layak dan tidak layak dulu ya. Kadang-kadang orang berkata gini, ya aku udah layak masuk kerajaan sorga. Tunggu dulu.
Tunggu dulu. Boleh kita ngomongnya seperti membalikkan tangan gitu, mudah gitu. Boleh-boleh saja. Tapi memang harus sesuai dengan firman Tuhan. Kamu layak menerima kerajaan itu. Kamu layak menjadi warga kerajaan itu. Layak, saya layak. Bapak Ibu Saudara yang hadir ini layak semuanya. Layak. Itu ayat firman disampaikan kepada kita. Tapi sekarang bagian kita, Tuhan, betulnya itu saya layak di hadapanku? Betulnya itu? Nah, saudara bisa periksa diri gitu. Wah, saya bermalas-malasan, saya nggak sungguh-sungguh. Nah, itu perlu dipertanyakan. Makanya Matius 6 ayat 33, saudara-saudara, isinya begini. Ya, semua sudah tahu lah itu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Betul ya? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka plus semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan, sudah dapatkah kerajaan Allah itu? Sementara dia mencari plus. Kalau mencari plus, saudara langsung bertobat. Saya belum layak menjadi warga kerajaan Allah. Kenapa? Karena perintah, carilah dahulu kerajaan Allah. Janji, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan sekarang, kalau kita orang yang beriman, mana yang kita lebih utama dulu? Janjinya kah atau perintahnya? Perintahnya. Banyak ya. Karena survei ya, kalau saudara keluar aja, ya keluar dari lingkungan ini, saudara keluar dari lingkungan ini saja, pagi-pagi begini pun, ini hanya event ibadah bersama, ya Ibrani 10 ayat 25 ini kita terapkan di sini saudara. Tetapi di luar ini, wah kalau kita jalan, ya lihat aja lah sekeliling kita, banyak mengaku Kristen, tetapi tidak melakukan perintahnya. Dia berusaha mencari tambahan-tambahan dan berkata, bahkan bernajar kepada Tuhan, tunggulah Tuhan, berkat dululah aku terima. Kalau engkau sudah memberkati aku, maka aku ikuti perintahmu. Benar atau betul? Ya, saudara, kalau itu bernajarnya begitu, saudara jangan ucapkan itu anak bayi, Kristen bayi. Ada lagi yang mengatakan, tunggulah Tuhan, kalau aku sudah sembuh, aku sudah sehat, aku sudah pulih, aku mau beribadah kepada Tuhan. Itu ya, itu Kristen masih kanak-kanak. Bagi kita yang mengerti kerajaan Allah, saudara-saudara, tidak diberkati pun, tidak sehat pun mungkin saja, tidak ada keuangan yang mencukupi masalah ekonomi, tetapi saya tetap mencari kerajaan Allah itu. Kenapa kita cari kerajaan Allah itu, saudara? Itu memang perintah. Jangan jadi di nomor dua kan, jangan, ya. Dan jangan lagi berpikir plus tambah-tambah itu, saudara-saudara, ya. Plus tambah-tambah itu ada mengatakan dapat uang, pekerjaan, jodoh, kesehatan. Salah. Plus yang dimaksud Tuhan itu Matius 6 ayat 33, kalau kita sudah cari kerajaan Allah, maka kita akan dilingkupi damai sejahtera Allah. Maka kita akan dilingkupi sukacitanya. Maka kita akan dilingkupi dengan kebenaran-kebenarannya. Baru yang lain, tanpa kita ngomong pun Tuhan memberkati kita. Berkat jasmani, berkat ekonomi, berkat materi, itu selanjutnya. Karena kalau sudah mendapat kerajaan Allah, bukan mendapat duit. Kalau saya menjadi warga kerajaan sorga, iman saya tidak tergoncangkan, saya berani tidak tergoncangkan, ekonomi keuangan saya tidak bisa menggoncangkan iman saya. Saya beribadah kepada Tuhan.
Sekalipun seperti situasi yang dihadapi Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa dia teguh dan kuat? Karena dia memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Nebukadnezar itu akan tergoncangkan dan hancur sesuai dengan nubuatan yang sudah diberikan kepada Daniel. Itu akan hancur kerajaan itu. Gak ada kerajaan-kerajaan di dunia ini abadi kekal selama-lamanya, tidak tergoncangkan. Akan semuanya tergoncangkan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan dunia ini. Betul itu. Tapi sabar, kita nggak di situ lagi nanti. Kita sudah diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak menerima kerajaan itu, saudara-saudara, saudara akan mengalami malapetaka yang menggoncangkan dunia ini. Sampai masuklah zaman antikristus. Saya katakan vaksinasi itu, saudara, bukan antikristus. Vaksinasi itu merupakan sosialisasi mengarah kepada suatu sistem seperti itu. Itu goncangan. Itu goncangan. Seperti itu. Ya, akan dipergunakan sistem seperti itu. Sekarang kita sudah disosialisasi semuanya. Dulu ya, kalau saya dengar tentang Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 itu, saya berpikir, wah, mengerikan sekali. Gak boleh makan, gak boleh membeli. Artinya gak boleh makan berarti kita belanja gak bisa makan, begitu maksud saya. Gak bisa jual dan beli. Dulu saya berpikir, ini bagaimana mensosialisasi ini? Gak mungkin tiba-tiba langsung boom, ayat itu langsung terjadi demikian. Rupanya memanglah ini tahap demi tahap. Kalau itu diberlakukan, saudara, otomatis seluruh warga dunia pasti menolak. Apa itu kami dipaksa begitu? Peraturan undang-undang pemerintahan global dunia. Gak mau tangan saya diberikan tanda. Gak mau dahi saya gak berikan tanda. Gak mau. Itu rata-rata semua akan menolak. Itu goncangan, saudara. Itu goncangan. Ya, kita di situ berada. Kita digoncang iman kita. Pilih Yesus, pilih tanda. Pilih Yesus, Pak. Pengawal. Ikat tangannya. Masih pilih Yesus? Atau pilih tanda? Pilih Yesus. Pengawal, potong kupingnya. Pilih Yesus, pilih tanda? Yesus. Aku Yesus. Pengawal, sebelahnya lagi kupingnya, potong. Masih Yesuskah kau sebut itu? Itu zaman yang mengerikan. Itulah zaman satu kali lagi itu akan digoncangkan. Paham kita begitu? Yang kita inginkan jangan di situ. Ya, akan puncak goncangan iman kita di zaman itu sangat keras sekali, dan kemungkinan besar 90% tidak tahan, saudara, akan goncangan itu dan menerima tanda itu. Ini sudah disayat di sini, sudah dicabut di kuku-kukunya, Yesus. Udah dicongkel matanya, Yesus. Satu, masih Yesus kau sebut. Mau congkel lagi mata, mau satu lagi, Yesus. Darah bocor, Yesus. Ya, aku terima tanda itu. Saudara, akhirnya habis darah mati. Kemana kak itu? Kan begitu ya. Ini sosialisasinya sudah ada.